Walaupun gaya bermainan Porto sangat mengandalkan sayap, tapi titik sentral permainan mereka, poros permainan mereka ada di penyerang namanya Mehdi Taremi. Dia adalah pencetak gol dan assist terbanyak Porto di musim ini. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. La Gazzetta dello Sport di hari Senin yang lalu, pasca kemenangan kita atas Udinese, mereka langsung membahas bahwa fokus Inter saat ini adalah melawan Porto. Gazzetta mengatakan bila Inter bisa melewati Porto, maka akan mendapatkan ekstra budget sebesar 20 juta. Kalau bahasanya Gazzetta di sini disebutnya dengan istilah fundamental money, uang yang sangat berharga mengingat budget musim panas Inter, budget musim depan sangat terbatas. Gazzetta melanjutkan bahwa status finansial Inter saat ini membuat mereka tidak leluasa dalam membeli maupun memperpanjang kontrak pemain. Untuk itu, di Cerewetin Inter hari ini, gue ingin mengajak teman-teman, yuk kita bareng-bareng mengenal lebih dekat gaya permainan Porto, tim yang akan kita hadapi di 16 besar Liga Champions. Menurut gua, kita cukup beruntung mendapatkan lawan Porto ya, mengingat di babak grup kita finish peringkat 2 dan punya potensi untuk mendapatkan lawan-lawan yang lebih kuat dibandingkan Porto. Tapi walaupun begitu ya, walaupun kita relatif beruntung mendapatkan lawannya Porto, bukan berarti mereka lawan yang mudah. Porto bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions bukan karena keberuntungan. Porto sebetulnya salah satu unggulan di grup B, tapi ini juga cukup mengejutkan mereka bisa berada di peringkat paling atas ya, karena sebelumnya yang paling diunggulkan adalah Atletico Madrid. Oke, sekarang kita fokus membahas gaya permainan Porto. Mereka dilatih oleh Sergio Conceição, pelatih muda, sehingga gaya permainannya kekinian banget, modern football. Mereka membangun serangan dari belakang, sabar menguasai bola, kemudian memberikan kebebasan bagi para pemain untuk berekspresi di lapangan. Sebetulnya kalau dilihat-lihat gaya permainannya kurang lebih mirip kayak Inzaghi Ball, tapi bedanya Porto sangat mengandalkan permainan sayap. Formasi yang mereka mainkan selama dilatih oleh Conceição selalu 4-4-2, walaupun di tengah perjalanan, di tengah pertandingan mereka bisa mengubah menjadi 4-3-3 maupun 5-4-1. Tetapi apapun formasinya, kunci permainan mereka ada di bagian sayap. Khususnya untuk fullback kanan mereka, Mario, ini harus diwaspadai. Dia sangat baik dalam membangun serangan maupun overlapping, mengingatkan gua akan Maicon. Tapi yang unik adalah walaupun Mario dari sisi kanan sangat aktif membantu serangan, Maicon banget lah gaya permainan dia, tapi justru secara statistik yang paling banyak ngasih kontribusi gol maupun assist adalah left winger mereka. Namanya Galeno dan Pepe, mereka sama-sama left winger, rotasi ya, berganti-gantian macam Di Marco dan Gosens. Namun fakta menariknya lagi adalah walaupun gaya bermainan Porto sangat mengandalkan sayap, tapi titik sentral permainan mereka, poros permainan mereka ada di penyerang namanya Mehdi Taremi. Dia adalah pencetak gol dan assist terbanyak Porto di musim ini. Hal inilah yang membuat lawan-lawan Porto kebingungan. Jadi dari sisi membangun serangan mereka sangat mengandalkan sayap, tapi begitu sampai ke final third, begitu mendekati kotak penalti, justru penyerang mereka, Mehdi Taremi, yang lebih banyak terlibat, baik sebagai finisher, penyelesai umpan, atau justru dia yang menyuplai bola. Makanya gol dan asisnya dia sangat banyak. Saat membangun serangan, formasinya Porto adalah 4-1 ya, 4 back dengan 1 gelandang sebagai jembatan. Tapi seringkali itu cuma jadi trik belaka. Ternyata itu untuk memancing pemain lawan supaya naik sangat tinggi sehingga meninggalkan celah di pertahanan sendiri. Nah, ketika melihat celah seperti itu, sering banget Costa, kiper mereka, langsung umpan jauh ke sisi sayap depan. Jadi walaupun umpan langsung ke depan itu nggak ke tengah ya, rata-rata pasti ke sayap karena winger mereka sangat cepat. Selalu seperti yang gue bilang di awal, penyerang mereka, Taremi, itu adalah poros permainan. Dia mendapatkan free roll ya, kebebasan dalam bergerak. Nggak jarang dia mundur jemput bola untuk menarik perhatian musuh, tapi nggak jarang juga dia cuma diam-diam di kotak penalti untuk menerima umpan. Dan bahkan gak jarang Taremi sendiri yang akhirnya menyuplai bola ya untuk partnernya dia, Evan Nilsson, melalui umpan-umpan cantik, bola-bola terobosan. Sebetulnya lawan-lawan Porto sudah melihat bahwa Porto sangat mengandalkan Taremi sehingga tidak jarang dia dikawal ketat. Nah, ketika Taremi dikawal ketat, maka giliran dua gelandang tengah Porto yang beraksi, mereka yang akan lebih banyak turun menjadi jembatan serangan, mereka jemput bola, tetapi tetap aja bermainnya melebar. Jadi gaya permainan dua gelandang tengahnya Porto itu mirip Mezzala lah, mirip Sensi, mirip Barella, gelandang tengah yang cenderung mainnya melebar. Dan dari yang gue baca di sini Conceição mengatakan hal ini untuk menghindari risiko bola direbut dan langsung membahayakan gawang sendiri. Ini kan sebetulnya kejadian yang sering dialami oleh Inter ya, membangun serangan lewat tengah,
Begitu bola kerebut, counter attack-nya yang langsung nyampe ke kotak penalti. Nah, Conceição tidak ingin hal ini terjadi sehingga gelandang tengahnya pun ketika membangun serangan lebih banyak melebar ke kanan maupun ke kiri. Itu ketika Porto menyerang ya teman-teman, main dengan formasi 4-4-2 yang sangat mengandalkan sayap. Sedangkan ketika mereka kehilangan bola dan bertahan, Porto bermain dengan 4-3-3 dan high pressing. Jadi Porto dalam situasi normal maka mereka akan nyerang dengan 4-4-2, bertahan dengan 4-3-3. Beda cerita ketika mereka sudah unggul, Conceição akan merubah formasi menjadi 4-5-1, bermain bertahan total. Dalam hal skema bermain bertahan, menurut gua Conceição pasti bagus banget sih, karena dia kan jebolan Serie A ya. Pasti paham betul bagaimana cara bertahan yang baik. Secara statistik di Liga Portugal dalam 20 pertandingan terakhir, Porto ada di bawah Benfica dalam hal goal expected maupun expected kebobolan ya. Untuk expected goalnya mereka ada di angka 42,2, di bawahnya Benfica 46, gokil banget ya, Benfica tinggi banget. Kemudian untuk expected kebobolannya mereka ada di angka 14,6 gol, Benfica 10 gol. Ini kalau gue coba bandingkan dengan produktivitas dan jumlah kebobolan Inter, sebetulnya nggak beda jauh sih. Kita juga cetak golnya di kisaran 40-an, nggak jauh dari Porto. Kebobolan kita juga 17 gol, nggak jauh juga dari Porto. Jadi menurut gue kalau dari sisi gaya permainan, baik Inter maupun Porto sama-sama dilatih oleh pelatih muda ya, modern football. Kemudian untuk produktivitas dan pertahanannya, Inter dan Porto ada di level yang sama. Sama-sama suka menguasai jalannya pertandingan, membangun serangan dari belakang. Tapi bedanya Conceição lebih mengandalkan sayap, sementara Inzaghi di semua lini. Kalau gue lihat dari skuad Porto, mereka punya satu kekuatan yang bisa menjadi titik lemah, yaitu center back mereka, kapten kesebelasan mereka, Pepe. Ini usianya udah 39 tahun. Di satu sisi pengalamannya Pepe luar biasa banget. Dia udah berkali-kali juara Liga Champions juga, sehingga itu menguntungkan bagi Porto. Namun di sisi lain usianya udah 39 tahun cuy, udah lambat banget. Harusnya Inter bisa memanfaatkan ini. Tapi sayangnya kita nggak punya striker yang lincah dan cepat. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan pendapatnya. Apakah teman-teman di sini ada yang ngikutin sepak terjang Porto di musim ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.